Di-record. Nah, topik kita kali ini definisi vektor, resultan vektor, vektor satuan, operasi perkalian vektor. Itu 4 hal yang akan kita pelajari. Apa itu vektor? Vektor kita tahu adalah suatu besaran yang selain mempunyai harga, dia juga mempunyai arah. Contohnya besaran-besaran fisika seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan listrik. Ya. Sementara skalar itu adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai atau besar, tapi tidak memiliki arah. Contohnya jarak, kelajuan, massa, temperatur. Nanti kita akan bahas perbedaan perpindahan jarak dan sebagainya di gerak satu dimensi ya, mulai minggu keempat di bulan September ini. Nah, sifat-sifat vektor ini yang pertama, kedua vektor sama, arti kalau dikatakan kedua vektor itu sama, artinya baik arah maupun besarnya juga sama. Itu bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Negatif suatu vektor besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Artinya kalau dua buah vektor dan keduanya adalah negatif dari vektor itu sendiri, dijumlahkan berarti nanti hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian nanti perkalian skalar suatu vektor menghasilkan vektor baru yang besarnya berbeda sesuai dengan skalar yang dikalikan tapi arahnya sama. Nah, seperti ini. Ini dikatakan kedua buah vektor sama, itu kalau apa? Kalau panjangnya dan arahnya itu sama. Kedua vektor itu sama, dikatakan sama itu seperti ini. Gitu ya. Ini berarti 4 vektor ini sama nih. Kenapa? Karena baik panjang maupun arahnya sama. Kemudian kita ke penjumlahan vektor secara geometris. Secara geometris itu secara gambar ya. Jadi digambar melalui penggambaran. Nih kita perhatikan di gambar ada dua buah vektor. Vektor A ini ke kanan. Kemudian ada vektor B. Vektor B bisa di mana aja. Ketika kita menjumlahkan secara geometris, yang harus kita lakukan adalah menempatkan ujung pangkal dari vektor B ditempatkan di ujung vektor A, ya, menempatkan pangkal vektor kedua di ujung vektor yang pertama. Kemudian Anda tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Itu adalah resultan dari dua buah vektor. Ya, paham sampai sini? Kalau ada yang kurang paham, Anda boleh aktifkan mikrofon Anda biar langsung diskusi ya. Nah, penjumlahan vektor, penjumlahan vektor secara geometris kalau untuk 3 vektor bagaimana Bu? Nah, yang pertama 3 atau lebih ya, atau 2 lebih dari 2 vektor atau lebih. Ini yang pertama kita lakukan dulu penjumlahan vektor pertama, kemudian vektor kedua ditempatkan di ujung vektor yang pertama, ya. Kemudian setelah itu si vektor ketiga ditempatkan, pangkal vektor ketiga tempatkan di ujung vektor kedua. Vektor keempat ditempatkan, pangkal vektor keempat ditempatkan di ujung vektor yang ketiga. Lalu resultannya adalah yaitu dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor keempat. Itu adalah resultan dari 4 buah vektor secara geometris. Kalau 5 bagaimana? Ya sama caranya ya. Jadi menempatkan pangkal vektor yang akan dijumlahkan di ujung vektor yang awal. Kemudian vektor berikutnya pangkalnya ditempatkan di ujung vektor yang terakhir gitu. Untuk menarik resultannya, tariklah dari pangkal vektor yang pertama ditarik ke ujung vektor yang terakhir secara geometris. Nah, penjumlahan vektor secara geometris ini kalau hanya 2 atau 3 vektor itu mungkin tidak akan terlalu sulit bagi Anda. Berarti kalau misalnya banyak, apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda harus lakukan dengan cara lain, dengan cara analitik. Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita lihat sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama untuk penjumlahan vektor itu berlaku hukum komutatif. Apa itu komutatif? A ditambah B sama dengan B ditambah dengan A. Ya. Ingat, Anda harus menuliskan vektor itu kalau tidak dengan cetak tebal. Kalau diketikkan Anda boleh bisa dengan cetak tebal.
Tapi kalau Anda nulis di buku tulis, Anda kan sulit ya daripada ini lama, maka Anda tuliskan di atasnya pakai tanda panah. Bisa ya. Nah, komutatif itu seperti ini nih teman-teman. Ini yang pertama, A ditambah B, ini kan resultannya ya. Nah, itu sama juga dengan B ditambah dengan A. Ya, ini berlaku hukum komutatif seperti ini. Nah, ini resultannya kan sama saja ini. Ya, resultannya sama. Oke. Yang kedua, penjumlahan vektor itu juga berlaku hukum asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu kalau ini ada dua buah vektor lebih ya, atau ada 3 atau lebih lah gitu ya. Nah, asosiatif itu A ditambah B ditambah C dulu, nih vektor B ditambah vektor C dulu, kemudian ditambahkan vektor A, itu akan sama juga dengan vektor A ditambah vektor B terlebih dahulu, kemudian ditambah vektor C. Nah, kita lihat nih. Nah, ini A ditambah B, dijumlahkan dulu. Ini kan gini. Oh, sorry. Ini A ditambah B ditambah C. Nah, kalau misalnya tadi pakai poligon kan langsung seperti ini. Tapi komutatif itu artinya kita mengoperasikan dulu misal B ditambah C dulu nih. Ini B ditambah C, maka kan resultannya ini nih. Nah, ini A ditambah resultan dari B ditambah C, ini akan sama dengan yang tadi. A ditambah B plus C. Ini akan sama juga kalau Anda mengerjakan seperti ini, meresultankan dulu yang kedua vektor awal, A ditambah B, Anda resultankan dulu, ini hasilnya A ditambah B ini kan, resultannya. Kemudian dari sini tempatkan vektor yang ketiga, vektor C, ya, di resultan yang kedua buah vektor ini. Anda tarik garis, ini hasilnya A ditambah B dulu ditambah C. Ya, ini hasilnya sama dengan yang ini. Artinya itu berlaku hukum asosiatif. Oke. Sampai di situ ya ada penjumlahan hukum komutatif maupun asosiatif. Nah, bagaimana dengan pengurangan vektor? Pengurangan vektor itu sebetulnya sama juga dengan penjumlahan dari dengan negatif vektornya. Misalkan ya, tadi kita sudah tahu nih, kalau A ditambah B berarti ini vektor A gambarkan terlebih dahulu, kemudian si vektor B-nya itu ditempatkan di ujung vektor A. Maka resultannya itu kan tadi ke sini ya, A plus B nih. Nah, ini kan ini vektor A, yang ini tuh ditambah dengan vektor B. Ya. Nah, bagaimana kalau A dikurangi vektor B? Yang pertama, ya, kita harus buat dulu si minus vektor B, negatif vektor dari vektor B-nya. Apa itu negatif vektor? Itu sebetulnya vektornya sama, besarnya sama, ya. Ini dari sini ke sini, cuma arahnya berlawanan. Berarti kalau yang vektor B ke atas dan vektor negatif B ini ke sini. Kita jumlahkan saja. Jumlahkan berarti vektor A ditambah dengan negatif vektor B itu akan sama dengan A dikurang B. Seperti itu. Ya. Ini kalau Anda mau langsung juga sama saja. Vektor A dikurangi vektor B itu, kalau tadi, kalau penjumlahan vektor B-nya itu ditempatkan di sini, ya, di ujung vektor A. Nah, kalau yang ini, si pangkal-pangkalnya diketemukan nanti dari ujung vektor A ke ujung, dari ujung vektor B ke ujung vektor A. Ini Anda bisa cek benar atau tidak, ini vektor B ditambah vektor C harus sama dengan vektor A. Vektor B ditambah vektor A dikurangi B. B dikurangi B kan sama dengan 0 ya, ini akan sama dengan vektor A. Tapi akan lebih mudah kalau mengikuti ini ya, pengurangan itu ditambahkan dengan negatif dari vektor tersebut. Nah, bagaimana perkalian vektor dengan skalar? Jika sebuah vektor A dikalikan dengan skalar M, ya, maka itu hasilnya
kan merupakan sebuah vektor yang besarnya berubah M kali, ya, tapi arahnya sama dengan vektor A. Tapi kalau skalarnya itu bernilai negatif, dikalikan dengan min M, maka vektornya besarnya sama M kalinya, tapi arahnya berlawanan dengan vektor A. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ya, jadi ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ini ada perkalian vektor dengan skalar. Ya, ini masih menggunakan geometris. Untuk penjumlahan itu kita tempatkan vektor yang kedua atau yang dijumlahkan di ujung vektor yang pertama. Silakan Salsha, Diva, Salfitri, boleh. Anda raise hand, mau bertanya? Maaf, Bu. Ya, Ya, maaf. oke. Bertanya. Silakan. Waktu yang awal kan itu arah vektor. Nah, arah vektornya itu harus sama kalau misalkan sudut dari X-nya itu sama, Bu. Gimana ya? Gimana ya? Dikatakan sama kalau misalkan Ini, ya, yang itu. Ya. oke. Ya, ini maksudnya vektor arahnya sama itu, kalau Anda garis lurus nih, ini si tetanya itu pasti ini juga sama tetanya. Gitu. Iya. Arahnya, Iya, nanti kan tetanya itu dia kemana gitu ya, apakah berapa puluh derajat ke timur gitu. Nah, ininya tuh harus sama. Itu dikatakan vektornya sama. Ini kalau misalnya di sini ada vektor, saya menggambarkan nih, panjangnya sama, tapi ini kan sudutnya segini, berarti itu bukan vektor yang sama. Gitu. Paham ya? Iya. Oke. Yang ini yang oke, sama-sama. 2, 3, 4 itu sama, tapi vektor yang kelima ini tidak sama dengan vektor 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena sudutnya berbeda. Ada juga yang ini, misalkan ada vektor yang ke-6, nih, arahnya mah sama, tapi besarnya berbeda. Ya beda juga vektor. Oke. Ada lagi? Sebelum saya lanjutkan. Ibu. Ya, siapa? Felicia. Felicia. Oke, Felicia. Ibu boleh tolong ulangi yang perkalian tadi, penjelasan perkalian tadi, soalnya suaranya putus-putus. Yang ini ya, perkalian skalar ya. Ini. Udah. Oke. Ini maksudnya ya, kalau misalnya ada dua buah vektor nih dikalikan skalar M, skalar teh yang angka doang ya. Misalkan ada vektor yang tadi ke ini aja biar saya bisa ngegambarin. Nah, di sini saya hapus dulu. Oke. Ya, ini ada satu vektor nih dikatakan ya, seperti itu. Vektor A. Nih. Vektor B, katanya si vektor B itu adalah 2 kali A. 2 kali vektor A. Ya. Maka yang bisa kita gambarkan, ini baru penggambaran ya, karena ini baru geometris kan. Nah, Anda kalau nulis vektor itu seperti ini ya. Jadi ada tanda panahnya. Kalau kita ngetik, Anda boleh pakai dengan bold. Bagaimana vektor B? Vektor B itu berarti Anda ngegambarinnya itu, sorry, ini dianggap aja lurus ya. Nah, ini adalah vektor B. Ya, arahnya sama, tapi besarnya itu 2 kali lipat daripada vektor A, gitu. Itu kalau misalnya di skalarnya itu, ini kan positif nih, positif 2. Bagaimana kalau si C itu min 2A? Ya, besarnya itu min 2A. Maka kita gambarkan nih. Ini misalkan saya inginnya di sini vektor C. Nah, ini vektor C, saudara-saudara. Ini
besarnya dua kali lipat dari vektor A. Ini misalnya ini juga vektor A ya, karena sama kan. Tapi arahnya berlawanan. Itu maksudnya perkalian skalar itu seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Masih ada orang yang masuk. Oke. Baik. Kita lanjutkan saja. Anda akan lebih paham perkalian itu kalau kita lihat di yang berikutnya ya. Nah, cara lain untuk mengoperasikan vektor adalah kita tahu komponen-komponennya. Kalau tadi secara geometris, kita akan melihat secara analitik. Nah, analitik itu dilihat dari komponen sebuah vektor. Ya, ini digambar ada sebuah vektor A. Nah, sebuah vektor A ini kalau digambarkan di bidang XY, di koordinat kartesian, bidang kartesian, maka si A itu kan bisa seperti ini. Kita bisa gambarkan ternyata si A itu ada miringnya nih terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan kalau kita proyeksikan ke sumbu X, kita akan dapatkan AX. AX ini adalah vektor ya, vektor yang diproyeksikan dari vektor A. Dan kita proyeksikan ke sumbu Y, kita dapatkan vektor lain AY. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ini AX ke sebelah sini, ini juga kan ini akan sama dengan AY ya. Maka ternyata nih vektor A itu kalau kita lihat tadi kan secara resultan secara geometrik, kita bisa menyimpulkan ternyata vektor A ini sama dengan penjumlahan AX ditambah AY. Ya. Nah, ini AX dan AY itu merupakan vektor komponen dari vektor A. AX dan AY yang tebal nih, masih tebal ya, itu dikatakan nih, AX ini adalah vektor komponen dari sebuah vektor A, dari vektor A. Di mana AX itu besarnya adalah besarnya A, besar dari vektor A dikalikan dengan cos theta. Paham sampai sana? Dan besarnya vektor AY itu sama dengan besarnya vektor A dikali dengan sinus theta. Ya, berapa besarnya vektor A? Anda sudah belajar tentunya di matematika SMA bahwa besarnya vektor A itu adalah ini kan mengikuti teorema Pitagoras ya. Ini kan kayak segitiga ini ya, segitiga siku-siku ya. Besarnya vektor A itu sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Dan besarnya sudut di sini, ini merupakan tangan, ya, arcus tangan dari AY per AX. Saya lanjutkan. Nah, ini gambar yang tadi, ini Anda sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Ibu izin bertanya. Ya, siapa? Dengan Karen Aprila, Ibu Karen, juga oke, sudah sok Karen, melakukan video. Nah, Ibu ke slide sebelumnya, Ibu maaf. Nah, bukan Ibu, yang tadi yang ada cosnya. Nah, itu. Nah, Ibu apakah kalau AX itu selalu cos atau AY itu selalu sin? Apa enggak atau gimana, Ibu? Ya, Anda lihat nih ya, definisi dari sinus itu kan yang disebut sinus itu kalau menghadap ini ya, sisi yang menghadap dengan sudut itu kan sinus ya kalau matematika ya. Kalau yang sisi yang dekat dengan si tetanya, maka itu cos. Kalau Anda ngambil ini di sini, misalkan gamma, maka yang cos gamma itu berarti siapa nih? AY itu sama dengan A cos gamma kan? Dan AX itu adalah A sin gamma. Jadi tergantung Anda ngambil sudut. Tapi biasanya ya Anda ngambilnya seperti ini sajalah. Kok ngeriwehkeun sendiri gitu ya maksudnya ya gitu. Jadi itu tidak selalu cos, enggak. Anda tergantung, Anda lihat ininya. Lihat di mana sudutnya gitu. Pada gambar ini kan sudutnya si tetanya ada di sini nih, Neng. Maka si AY itu, yang mana AY ini kan sama dengan di sini, itu kan berarti sinus.
AY itu. AY sama dengan A sinus ini. Atau sinus theta itu sama dengan AY per A gitu ya. Dan cos itu adalah AX per A gitu. Jadi sehingga si AX itu sama dengan A cos theta. Oke, Opi tadi raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya. Tadi ada raise hand dulu dari Opi. Sofian, mana? Sudah terjawab. Tapi kayaknya Anda nggak tahu ininya putus-putus ya suaranya ya. Boleh Anda chat ya. Oke, tadi Alia mau tanya Alia. Ya Ibu, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan ini kan di komponen sebuah vektor ada theta sama dengan tan pangkat -1. Kalau -1-nya itu dari mana? Itu Arcus, sayang, penulisan Arcus. Jadi kan sebetulnya masih AY per AX itu sama dengan tangan theta. Berarti theta itu adalah arcus tangan dari AY per AX. Jadi apa namanya? Gini, kalau AY-nya 1, AX-nya 1, maka tangan tetanya kan sama dengan 1, karena 1 per 1 ya. Berarti si tetanya itu adalah 45 derajat gitu. Ya. Makasih, Bu. Oke. Oke, untuk arcus tangan yang lainnya Anda sebetulnya bisa belajar. Anda belajar kalkulus nggak sih minggu ini, semester ini, kalkulus atau matematika dasar? Harusnya belajarnya di sana, gitu ya. Oke, untuk arcus ini. Jadi ini mah cuma menuliskan, sebetulnya Anda tuliskan theta itu sama dengan arcus tangan dari AY per AX, gitu ya. Oke, saya lanjutkan karena itu tidak terlalu esensial. Nah ini, karena apa namanya, ini kan kalau kita di Kartesian, di Kartesius ya, bidang Kartesius itu tidak cuma di satu sisi ini aja, ya. Tapi kita tahu kan si koordinat Kartesius itu ini X, ini Y. Nah, di kuadran 1, baik X maupun Y itu kan positif. Tapi kalau di kuadran 2 ini berarti yang X-nya negatif, ya, Y-nya positif. Ini kalau di kuadran 3, baik X maupun Y negatif. Tapi kalau di kuadran 4, ini yang positif cuma X saja, Y-nya negatif. Nah, ini Anda boleh lihat nanti, boleh direnungkan kembali di rumah, karena ini PPT-nya akan saya upload. Ini belum diupload ya, di Spada maupun Spot. Nanti saya akan uploadkan. Anda boleh merenungkan nih. Artinya apa? Ini kalau di kuadran 1 nih, baik komponen AX maupun komponen AY-nya positif dua-duanya. Kalau kuadran 2, AX-nya yang negatif, AY-nya positif. Komponen vektor dari AX yang negatif, dari AY-nya positif. Ya, kalau kuadran 3, ini kedua komponen AX maupun AY dua-duanya negatif. Kuadran 4 tadi seperti saya udah bilang, yang positif AX-nya, AY-nya negatif. Ya, lanjut dulu ya. Oke. Vektor komponen dan komponen sebuah vektor. Apa bedanya? Di LKM pasan ada pertanyaan itu ya. Jadi kalau yang namanya vektor komponen namanya vektor komponen. Berarti itu vektor, besaran vektor ya yang merupakan komponen dari sebuah vektor lain. Kalau kita punya vektor ini nih ya, punya vektor A yang mana si A itu merupakan penjumlahan dari kedua buah vektor yang komponennya, maka AX dan AY ini disebut sebagai vektor komponen dari vektor A. Ya. Nah, besarnya AX, besarnya AY itu disebut sebagai komponen dari vektor A. Ini kan AX sama dengan A cos theta itu besarnya. Ya. AY sama dengan A sin theta itu nilainya atau harganya, itu komponen. Tapi kalau vektor komponen yang masih ada arahnya, ini kan masih bold nih. Ya. Oke, lanjut. Nah, penjumlahan vektor berdasarkan komponen, kita lihat ya. Ini ada dua buah vektor.
Ada vektor A, ada vektor B, dijumlahkan, hasilnya R. Anda bisa menuliskan ini pakai geometris, pakai penggambaran. Kita bisa lihat nih, uraikan, kita proyeksikan ya, uraikan vektor A ini ke komponen, ke vektor-vektor komponennya. Anda akan dapat si A ini merupakan diproyeksikan ke sumbu X, kita dapatkan vektor komponen AX. Diproyeksikan ke sumbu Y, dapat vektor komponen AY. Yang B diproyeksikan ke X, dapatkan BX. BX-nya kenapa cuma sampai segini? Ya kan ini pangkalnya di sini, ujungnya di sini, si B itu ya. Nah, kalau R, vektor resultan R, kita proyeksikan ke X, dapatnya RX. Diproyeksikan ke RY, dapatnya RY. Ternyata nih dari gambar, kita bisa lihat besarnya RX itu sama dengan AX ditambah BX. Ya. Artinya apa? Artinya vektor komponen dari resultan R ini merupakan penjumlahan dari vektor komponen dari kedua vektor yang dijumlahkan. Rx sama dengan AX ditambah BX, dan RY itu ternyata AY ditambah dengan BY. Nah, dari sinilah yang kita jadikan sebagai landasan untuk kita bisa belajar atau mengerjakan tugas-tugas vektor yang rumit. Sekalipun Anda punya 1000 vektor, asalkan Anda tahu komponen-komponen vektornya, maka Anda bisa menjumlahkan dengan cara analitik. Kalau pakai geometrik kan sangat mustahil. Anda punya 1000 vektor harus dijumlahkan pakai geometrik. Itu Anda akan rumit. Ya, pakai cara poligon, mau pakai cara apapun juga jajar genjang, apalagi kalau jajar genjang 2 vektor dulu, ini kan resultannya, nanti resultannya ditambahkan dengan vektor lain, dijumlahkan berikutnya. Ya, itu akan sangat tidak mungkin, ya, sangat mustahil. Lanjut ke vektor satuan. Vektor satuan ini adalah suatu vektor tak berdimensi yang memiliki besar 1. Ini dilambangkan dengan IJK, ini bold ya, ini apa namanya, tebal ya, ditulis tebal dan pakai topi. Nah, ini kalau pakai topi itu sebagai tanda itu dia vektor, besaran vektor ya. Dan itu adalah vektor satuan. Kenapa disebut vektor satuan atau kenapa memiliki besarnya sama dengan 1 ya? Namanya juga kan vektor satuan gitu ya. Jadi vektor satuan yang arahnya si IJK ini vektor satuan arahnya ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z. Besarnya vektor satuan dari IJK itu sama dengan 1. Untuk apa? Untuk memudahkan kita perhitungan. Sama dengan kemarin kita udah belajar satuan. Satuan dari massa kilogram, satuan dari panjang meter, gitu. Dan seterusnya. Nah, ini vektor satuan berikutnya. Kita lihat nih, ada sebuah vektor A, kita gambarkan, kita uraikan ke vektor-vektor komponennya, maka akan kita dapatkan ini ada vektor AX, ada vektor AY. Vektor AX kita tuliskan, kan kalau ini mah bukan vektor ya, AX ini karena dia tidak tebal. Nah, ini si AX ini kan komponen dari vektor A ditambah dengan vektor satuan, maka AXI ini menjadikan vektor komponennya. Nah, Anda harus bisa membedakan. Ini AX di sini dituliskan, ini karena vektor, karena ini ditulis tebal. Ya. Ini kalau sudah dituliskan dengan vektor satuannya, ini besar AX yang komponennya itu dia tidak ditulis tebal lagi, karena ini sudah bukan vektor lagi, karena AX di sini adalah komponennya, dan ini adalah vektor satuannya. Gitu. Ya. Sama halnya dengan kalau Anda memiliki titik yang terletak di sumbu XY, punya koordinat X dan Y, dan ada jarak dari titik ke pusat R, maka vektor posisi atau koordinat dari si titik yang biru ini kita bisa menyatakan sebagai R sama dengan X dikali dengan vektor satuannya, I, ditambah dengan Y, vektor satuan J. Ya, ini sudah benar nulisnya.
Jadi kita bisa tahu kalau kita punya titik, satu titik koordinat, maka kita bisa menyatakan dalam bentuk vektornya, vektor posisi. Nah, sekarang kita ke penjumlahan vektor dengan analitik. Mudah banget lah kalau punya vektor, ada beberapa vektor A, B, C, sampai Z misalkan, ketika Anda tahu vektor satuannya, Anda tahu ininya, komponen-komponennya, maka udah langsung aja. Berapa resultan dari vektor A ditambah vektor B? Maka udah langsung komponen-komponen yang memiliki vektor satuan sama, arahnya sama, itu dijumlahkan saja. X ditambah BX, I, ini vektor satuan, Y ditambah BY, J, vektor satuan, dan yang di arah sumbu Z ada siapa aja? Oh, ada AZ dan BZ. Sehingga resultannya adalah dari komponen-komponen. Sebentar saya ambil ini dulu ya, charger handphone dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum ke perkalian, itu baru penjumlahan vektor dengan analitik. Analitik itu berarti menjumlahkan komponen-komponen, sebentar Lingga, komponen-komponennya yang arahnya sama. Oke, Lingga, ada yang ditanyakan apa pertanyaannya? Itu Bu, yang slide penjumlahan vektor berdasarkan komponen yang tadi Bu, yang B sama dengan BX sama BY-nya belum ngerti. Ini, Yang ya ini kan ini mah hampir sama lah gini-gini. Anda punya, ini kan tadi kalau kita udah belajar geometri ya, geometri itu pakai penggambaran ya, Anda mendapatkan vektor B ini di titik ujung vektor A kan, kemudian Anda dapatkanlah resultan itu dengan menarik garis lurus dari pangkal vektor pertama, vektor A, ke ujung vektor yang kedua. Nah, kalau kita uraikan, kalau kita proyeksikan masing-masing vektor, si A kita uraikan ke sumbu X, dapatnya AX. Ya, A diuraikan ke sumbu Y, dapatnya AY. B kita uraikan ke sumbu X, dapatnya BX. Kan di sini nih, si BX itu di sini kan dari awal lagi, kan garisnya juga cuma di sini ya. Kemudian si B diproyeksikan ke sumbu Y, itu kan dapatnya ini nih. Nah, kita lihat nih si R yang vektor resultan, kita proyeksikan juga ke sumbu X, dapatnya Rx dong ya. Ke sumbu Y dapatnya RY. Ternyata dari gambar ini saja kita sudah bisa lihat bahwa komponen-komponen vektor resultan ya, komponen vektor dari resultan, dari vektor resultan itu sama dengan penjumlahan dari komponen masing-masing vektor yang dijumlahkan gitu. Ya. Rx sama dengan AX ditambah BX di sini. Ya, RY sama dengan AY ditambah BY. Ini kan komponen-komponennya. Begitu, Lingga. makasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Dan ini yang lebih enak tuh nih ketika di sini nih, teman-teman ya. Anda tadi itu hanya pengantar saja supaya Anda paham ketika sampai di sini. Jadi penjumlahan vektor dengan analitik, berapapun banyaknya vektor, itu akan lebih mudah ketika kita tahu arah vektor satuannya ada di mana aja. Vektor satuan itu karena kita ada di ruang 3 dimensi, X, Y, Z, di mana vektor satuan dari sumbu X itu I, vektor satuan sumbu Y, J, vektor satuan dari sumbu Z itu sama dengan A. Kita tinggal jumlahkan saja komponen-komponennya. X ditambah BX. Tuh. Jadi resultannya itu, Anda boleh buktikan nih, pakai geometri, kalau untuk dua vektor ya, benar nggak? Sama nggak dengan pakai analitik? Dan saya jamin pakai analitiknya lebih mudah. Gitu. Kalau pakai geometri, Anda pasti harus tahu dulu sudutnya, kemudian panjangnya gitu ya. Tapi bukan sesuatu hal yang mustahil, karena Anda memang nanti suatu saat juga diminta untuk menggambarkan vektor pakai geometri. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Sekarang ke perkalian. Perkalian dua buah vektor. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya? Siapa? Ada Aulia, Bu. Aulia, kenapa Aulia? Untuk yang pertanyaan di LKM, Bu, yang soal nomor 7, yang ketika diketahui 5 vektor,
terus ditanya cara penyelesaiannya menggunakan yang poligon, segitiga, sama jajar genjang. Yang buat segitiga sama jajar genjangnya masih belum paham, Bu. Oke, itu ada di buku Tipler ya. Anda gini, yang saya khawatirkan dari Anda ya, Anda langsung harus pesen ya ke, saya lihat di Shopee, Tokopedia ada kok buku Tipler, atau cari yang bekas gitu ya. Anda sudah terhubung dengan himpunan, biasanya kalau himpunan suka menyediakan tuh penyediaan buku Tipler biasanya. Kalau Anda sudah punya buku Tipler, sebetulnya kalau jajar genjang itu dilihat dari resultannya ya. Oke. Kalau yang resultannya itu sama seperti halnya dengan tadi ketika saya membahas tentang sifat-sifat ini nih. Oke, saya ini ya. Nah, ini tuh jajar genjang ya. Jadi ada vektor A ditambah vektor B. Nah, kalau saya itu lebih mudah dengan cara yang manual aja, menyimpan vektor B di ujung vektor A. Kemudian diinikan, lalu si R-nya itu adalah A plus B. Resultannya ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B, ya kan? Nah, kalau jajar genjang, ini A ditambah B, udah aja langsung si vektor B-nya itu, misalkan di sini ya, ditempatkan di pangkalnya vektor A, gitu, kemudian di sini dibuatkan proyeksinya, maka ini adalah resultannya. Itu vektor dari cara jajaran genjang. Gitu. Nah, kalau yang sebetulnya tidak ada yang khusus menyebutkan segitiga atau apa. Biasa kalau segitiga itu dia berkaitan dengan, ada juga yang poligon. Kalau poligon kan dua buah vektor lebih gitu ya. Pokoknya setiap itu disimpan di ujung vektor yang sebelumnya, kemudian disimpan lagi di ujung vektor sebelumnya, maka ujung dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir itulah resultannya. Gitu. Berarti Bu, kalau untuk yang diketahuinya 5 vektor, yang untuk yang ditanyanya penjumlahan 5 vektor, yang kita gunakan tuh bisa nggak Bu sama? Bisa. Jadi kalau pakai jajaran genjang, Anda bikin 2 dulu. Ini kayak gini. Ini kayak gini nih, Neng. Ini kan vektor A, B, C. Ini kan baru 3 buah vektor nih. Vektor A dan vektor B dan vektor C, ya kan. Ini nih, lihat yang sebelah kanan, sorry. A dan B. Nah, pertama Anda buatkan dulu resultan dari vektor A dan vektor B pakai jajaran genjang. Nah, ini kan dapetnya dari sini. Kemudian resultan ini Anda buatkan lagi dengan vektor C. Bikinkan lagi jajaran genjangnya. Ini dapat seperti ini. Ya, si resultannya teh. Kemudian misalkan ada vektor B ke sini. Maka Anda buatkan lagi kan kalau pakai jajaran genjang nih seperti ini kan. Nah, maka si resultannya kan ini. Ya kan? Kemudian ada vektor lagi ke sini. Vektor E. Maka kalau pakai jajaran genjang, ini kan pakai di sini ya, diproyeksikan. Maka Anda dapatkannya seperti ini. Gitu. Ya. Itu untuk 5 buah vektor. Berarti kan Anda cari aja, Anda latihan harus banyak latihan. Itu aja ya. Yang penting Anda paham dulu step-stepnya itu. Oke. Sekarang kita langsung ke perkalian. Perkalian dulu. Nah, perkalian 2 buah vektor yang menghasilkan skalar terlebih dahulu. Itu disebut dengan perkalian titik atau perkalian dot. Nah, Anda kalau sudah mengenal vektor satuan, itu kan sangat mudah sekali. Ya, ada 2 buah vektor A dan B, dikalikan secara dot. Nah, ingat dot. Dot itu pasti menghasilkan skalar, tidak menghasilkan vektor. Kenapa? Karena I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K itu sama dengan 1. Tapi kalau I dot J sama dengan 0, J dot I sama dengan 0. Gitu ya. Ini lebih mudahnya itu, kenapa Bu I dot I sama dengan 0? Ini disebut dengan perkalian cos. Ya. Jadi I dot I itu berarti kan I kuadrat ya. I kuadrat cos theta. Ingat,
vektor satuan itu, IJK, itu mereka letaknya selalu tegak lurus. Kalau tegak lurus, tetanya berapa nih? Kalau tegak lurus, tetanya berapa? IJK? 90. Ya, 90. Cos 90 berapa? 1. Oh lah, cos 90 mah 0. Oke, ketahuan. Oke. Ya. I dot I apa namanya? I dot I J dot J K dot K. I dengan I berarti tetanya sama dengan berapa? 0 kan? Ya. Dua buah vektor satuan I dengan I, J dengan J, K dengan K, mereka itu sudutnya itu antara itu berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. Sehingga I dot I, J dot J, A dot K itu sama dengan 1. Tapi kalau I dot J sama dengan 0, kenapa? I dot J itu berarti kan I dikali dengan J itu sama dengan apa? Besarnya I, ya, besarnya I dikali dengan besarnya J dikali dengan cos theta. Cos antara I dengan J berapa? 90 kan? 0. 90. Maka kalau I dot J, pokoknya mah dua buah vektor satuan yang berbeda, didotkan itu pasti sama dengan 0. Tapi dua buah vektor satuan yang sama, didotkan pasti sama dengan 1. Sehingga ini di sini untuk menyelesaikannya, jadi kan ini yang pertama-pertama ini I AXI dikali dengan BXI, AYJ kali dengan ini, AZK kali dengan ini, ya kan? Ditambah dengan ini dikali ini, AYJ dikali dengan BYJ, AZK dikali dengan BYJ, ditambah dengan AXI kali BZK, tambah AYJ kali BZK, ini dikali ini. Ya, kita lihat, ya. Pasti yang ada itu cuma ini aja, karena I dengan ini pasti ini yang ini sama dengan 0. Dan yang ini yang ada cuma ini aja, dan yang ini yang ada cuma ini aja. Karena yang lainnya ini K dot I, J dot I, yang lain ini pasti akan menghasilkan sama dengan 0. Sehingga perkalian dua buah vektor A didotkan dengan vektor B itu sama dengan komponen-komponen dari vektor A, B, ya. Ini AX, BX, ditambah AY, BY, ditambah AZ, BZ. Itu besarnya. Perkalian dua buah vektor yang menghasilkan skalar. Perkalian titik. Tadi, kenapa menghasilkan skalar? Karena tadi, itu kan besarnya si I dikali dengan vektor satuan I, didotkan dengan vektor satuan I, itu kan cos. Ya. Berarti, kalau cos pasti menghasilkan skalar sama dengan 1. Tidak ada lagi vektornya. Lalu bagaimana dengan perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor? Itu disebut dengan perkalian cross, ya, atau perkalian ya silang, perkalian silang. Ini seperti ini, ya. Nah, kenapa menghasilkan vektor? Karena I cross dengan J, gitu ya. Itu ini kalau kita lihat di ininya, ini di besarnya dulu, ya. Ini pakainya sin theta kalau yang cross. Nah, sin theta I cross J, ya. Ini kebalikan, kalau cross dua buah vektor yang sama, vektor satuan yang sama di-crosskan, itu kan akan menghasilkan 0. I cross I, J cross J, A cross K sama dengan 0. Tapi kalau I cross J sama dengan K, J cross I sama dengan K. Ini saya kasih tips nih. Biasanya saya punya lingkaran, dan saya simpen ada dua buah titik di sini. Ini J, ini di sini K, dan Anda carinya itu yang searah jarum jam. Nah, sehingga kalau Anda bingung, Anda tinggal cukup gambar lingkaran ini, simpen titik-titiknya, I, J, K searah dengan jarum jam. Nah, I cross J pasti sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Tapi kalau J cross I,
itu akan ketemu K, tapi berlawanan panah kan dengan ini, berarti min K hasilnya. I cross K sama dengan min J, A cross J sama dengan min I. Gitu, sehingga Anda tinggal mengalihkan komponen-komponennya. Ya, ingat, berarti A cross X, AXX, ini pasti nggak ada. Tapi kalau I dengan ini, ya, I dengan J, pasti AX, BY, K. Benar nggak? AX, BY, K. Ada nggak AX, BY, K? Ah, benar kan? Terus AYJ di-crosskan dengan BZK, J dengan K. Nah, J di-crosskan dengan K, maka hasilnya I, berarti ini akan dapatkan AY, BZ, I. Ada nggak AY, BZ, I? AY, BZ, ini, AY, BZ, I, positif. Nah, kemudian Anda sekarang ini kan ke ini, J dengan I. Nah, kalau J dengan I kan pasti berlawanan arah nih dengan tanda panah, berarti ketemunya min. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai situ? Aku mau nanya, masih kurang paham sama penentuan cross sama sin dari baik cross sama dot tadi, Bu. Kenapa yang dipilihnya tuh cross sama sin? Oke. Ini, saudara-saudara ya. Ini kenapa kalau dot itu, Anda juga kan tidak lupa ya, guru fisika Anda pasti di sekolah udah pakai tangan kanan, udah nari-nari lah, berikutnya dari sebagainya ya. Jadi kalau aturan cross itu pasti menggunakan aturan kaidah tangan kanan gitu ya. Kenapa harus cross itu sin? Oke. Walaupun saya sebetulnya bisa aja sih jawabnya, emang dari sananya udah diajarinnya gitu Neng, gitu kan. Tapi nggak begitu sih. Saya akan jawab, saya coba jawab ya. Ini ini J kan biasanya gitu ya. Ke depan X, ke kiri Y, ini kalau ada 3 dimensi ini kan K. Nah, ini kalau misalkan dot itu, dia pasti yang ininya itu yang, pokoknya sudut yang ada berimpit antara dua buah vektor itu, ya. Pokoknya kalau dot itu, dia kenapa disebut dengan perkalian skalar? Ya karena itu dia menghasilkan suatu besaran, bukan lagi vektor. Tapi kalau si I ya, I di-crosskan dengan J, nih, ke depan, ini kan Anda, ke depan Anda, sumbu X, ke sini sumbu Y, dan ke atas sumbu Z ya. Kalau ke depan, nih, I di-crosskan dengan K, maka akan hasilnya itu, I di-crosskan dengan J, maka hasilnya itu K. Gitu ya. Kalau J di-crosskan dengan K, maka hasilnya Anda I. Ya. Jadi kalau misalnya Bu, kenapa nanyanya kenapa yang dot itu cos, yang cross itu sin, itu harus balik lagi ke orang kalkulus, orang matematika. Saya tidak diwajibkan kepada Anda untuk memberitahu silsilah turunnya dari mana. Kita di sini menggunakan ini, matematika itu sebagai alat. Ya, kenapa di pertemuan pertama itu dibahas ini vektor? Ini kan sebetulnya vektor itu adalah bagian dari matematika ya, kalkulus ya. Cuman ketika nanti kita belajar tentang gerak 2 dimensi, itu kita perlu tahu dulu. Dan takutnya di matematika dasar atau di kalkulus Andanya memang belum belajar vektor, sehingga saya sampaikan di sini. Gitu ya. Jadi mohon untuk kalau misalnya Anda tidak paham, saya ulangi lagi. Tapi kalau udah nanya ke hal yang filosofis, itu mendasar banget, itu saya juga bukan orang matematika gitu. Tapi orang fisika itu wajib tahu matematika, wajib paham minimal pemakaian matematikanya di mana. Karena orang fisika itu matematika itu jadi alat. Bagi kita itu matematika itu alat. Ya, nggak usah ditanya, aduh, gimana ya, nggak usah, itu jadi beban mental bagi Anda ya. Oke, cukup tahu aja I cross I, kenapa sama dengan 0? Oh, karena perkalian cross itu sin. Gitu, kalau sin, yang sudutnya 0, berarti itu kan 0 hasilnya.
Anda nggak ngapalin sin juga nggak apa-apa. Anda mau ngapalin ini atau ngapalin si tabel yang ada di sini juga boleh. Ya, itu saya cuma ngasih tahu sedikit ininya, tapi saya juga nggak tahu persis datangnya dari mana, mungkin itu saya nggak ngerti gitu. Ya, is everything clear? Oke, ada mau tanyakan lagi? Raise hand, Yusi, mangga. Silakan Yusi. Halo, Yusi Mutiara Nurfaiza. Tidak jadi. Yang lain boleh bertanya dulu. Nah, saya kasih waktu. Ini ada 4 nomor ya. Ada nomor 4, 7, 10, dan 11. Kita latihan dulu. Di buku Tipler. Ada yang udah punya buku Tiplernya nggak? Nomor 4 halaman 8081. Oke, kalau enggak saya diktekan dulu deh. Latihan dulu ya. Anda tulis di kertas, nanti saya akan minta Anda menampilkan. Oke. Nomor 4 untuk buku Tipler. Nah, soalnya seperti ini. Silakan Anda tulis. Untuk kedua vektor A dan B yang ditunjukkan pada gambar 329. Jadi charger ki. Untuk kedua vektor A dan B, aduh. Kenapa? Oke. Berapa? Kenapa? Halaman 88. Halaman Itu saya masih share itunya. Saya masih share. Bahasa Indonesia mana? Oke, saya foto dulu bentar ya. Halaman nomor 4, nomor 10 dulu deh, nomor 10, 11. Ini fotonya saya kirim di grup. Kalau udah di grup, saya akan tampilkan. Oke, sebentar. Ini. tes. Oh, pon baterai saya low. Tes. Ya, Yusi, mangga udah kedengeran. Silakan langsung ya, Bu, aja. Mohon Ya. maaf ya Bu ya, tadi sepertinya gangguan. Nah, Oke, nggak apa-apa. saya ingin bertanya mengenai vektor posisi, yaitu bagaimana ya Bu ya? Boleh tolong dijelaskan kembali? Terima kasih. Oke, sebentar ya. Saya sambil tadi di download. Nah, ini soalnya Anda udah bisa lihat nggak ya soal dari nomor 4. Charger handphone saya. Charger handphone ya. Oh, masih. Nah, ini nomor 10. Atau kita di 10, 11 dulu ya. Biar masih anget nih. Nomor 10 dan 11. Nih, coba boleh Anda kerjakan nih langsung ya. Yang lain sambil saya nanti akan jawab. Anda masih terlihat saya? Terlihat nggak? Tolong ada satu orang yang memberikan feedback ke saya. Ini terlihat nggak? Kelihatan? Oke. Ya, silakan Anda kerjakan nomor 10 dan 11. Hah? Kelihatan ya? Oke, Anda kerjakan ini nomor 10, 11, ada 3 soal. Carilah besar dan arah vektor berikut. A, 5i, dan 3j. Thank you. Ya. B,
vektor B itu 10I dan min 7J ya. Dan C min 2I 3J plus K. Nah, yang ditanyakannya itu carilah besar dan vektor. Kalau besar ya, besar dari nomor A, vektor A, berarti Anda harus mencari itunya ya, besar vektor A. Jadi Anda tinggal mengakarkan aja 5 kuadrat sama 3 kuadrat. Terus yang B juga sama. Yang C juga sama. Nomor 11, carilah besar dan arah vektor AB dan A plus B untuk A min 4I min 7J, B 3I min 2J. Nah, kalau dijumlahkan kan langsung gampang ini mah ya, A plus B berarti min 4 ditambah 3. I nantinya. Terus ditambah dengan min 7 ditambah min 2J. Untuk yang vektor B, untuk yang soal B ada lagi. Ya. Anda latihan, nanti ada latihan untuk membuat atau menuliskan vektor yang ini. Vektor pakai gambar. Oke, kalau Yusi nih pertanyaan vektor posisi. Oke, Yusi. Jadi kalau ada sebuah titik koordinat, biasanya titik koordinat itu ya kalau di matematika yang menggunakan koordinat kartesian itu menggunakan misalkan titik P berada di 3,10. Nah, dalam kurung ya, P kurung 3,10. Saya di sini aja biar sambil Anda bisa. Nah, oke. P 3,10. Nah, kan biasanya mah dulu di matematika begitu ya. Posisi suatu titik di titik P adalah 3,10. Artinya apa? Ini artinya dia ada di sumbu X sama dengan 3 dan di Y sama dengan 10 ya. Maka vektor posisi yang digambarkan biasanya pakai huruf R, sorry, Ctrl B dari R, ya, itu sama dengan, nah si X sama dengan 3, Y sama dengan 10 itu komponen-komponennya. Berarti ini 3I ya ditambah 10J. Nah, ini adalah vektor posisi dari titik itu. Ya, vektor posisi itu kan berarti suatu jarak dari titik pusat. Biasanya titik pusatnya selalu di 0,0 gitu. Nah, sekarang misalkan ya, ada titik lain ada titik Q. Q-nya itu ada di 6,10. Maka kan ini si titik X-nya itu 6 nih, dan Y-nya itu 10. Berarti vektor posisi dari Q itu adalah 6I ditambah 10J. Ya. Nah, kalau itu jarak vektor posisi P itu berarti jarak dari titik pusatnya, vektornya ditunjukkan 3I dengan 10J. Dan vektor posisi titik Q dari pusat itu adalah 6I ditambah 10J. Terus bagaimana dengan jarak antara vektor P dan Q? Nah, nanti akan kita ulas di pertemuan minggu keempat September di gerak di bahasan kinematika atau dinamika. Nah, untuk saat ini saya cuma pengenalan vektor saja. Gitu. Jadi vektor posisi itu adalah
arah dari suatu posisi yang ditarik dari titik pusat. Gitu. Titik pusat koordinat kan di 0,0. Kalau kita sekarang Anda menggunakan GPS, Global Positioning System, nah kita tuh kan selalu punya koordinat nih. Misalkan koordinat tempat saya ngajar itu ada di, tapi koordinat yang kita gunakan kalau di GPS bukan lagi X, Y, tapi menggunakan lintang dan bujur. Seperti Anda tahu di geografi bahwa letak negara Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dari berapa? 101 bujur timur ya, sampai 120 bujur timur. Saya lupa lagi, itu geografi SD kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh sama juga dengan, itu namanya koordinat. Itu juga posisi juga, gitu, yang kita tentukan. Jadi ada acuan-acuannya. Tapi khusus di pelajaran, biasanya di matematika, biasanya menggunakan koordinat kartesian. Fisika, untuk fisika dasar, baru 2 koordinat yang digunakan itu koordinat kartesian, dan nanti ada yang menggunakan lingkaran ya, menggunakan radial, nanti menggunakan theta dan jari-jari fungsinya. Tapi nanti kalau kita udah akan membahas gerak melingkar, gerak-gerak yang gerak melingkar, gerak rotasi, itu ada yang menggunakan itu. Ya, tapi untuk saat ini kita cukup di sini saja. Itu jadi baik vektor itu tuh untuk memudahkan kita sebetulnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika. Oke, ada yang sudah? Nomor 10 dan 11. Anda boleh kirim di ini, di grup WA, di grup Pisdas ya, nanti saya akan tayangkan. Yang sudah, sebentar saya inikan dulu settingnya. Oke, Anda boleh satu orang, silakan kirimkan yang sudah dipoto itunya. Ada yang chat lagi. Oke, sama-sama Yusi. Mudah-mudahan lebih paham, nanti akan lebih paham ya. Semakin ke sana akan semakin paham. Ini cuma mengenalkan kembali. Ada yang mau bertanya lagi? Mangga. Kita akan merencanakan dulu program agenda untuk minggu depan ya. Oke, Ismi Nisrina sudah mengirimkan. Kita lihat ya. Nah, ini Anda masih bisa lihat kan ya? Jawaban Ismi ya. Nah, ini nomor 10 ya, A-nya. Nah, untuk mencari besarnya A, ingat, sebaiknya Anda menggunakan titik mutlak ya, kayak kurung mutlak itu, untuk menyatakan ini besarnya, gitu ya. Itu sebaiknya seperti itu. Dan untuk menyatakan vektor, kalau tulisan, pakai tanda panah di atasnya ya. Ini sudah betul ya, 5 kuadrat tambah 3 kuadrat, 25 tambah 9, 34. B-nya, oke. Nah, ini yang, jadi si min 7 itu kan, ini minnya juga dikuadratkan, Ismi, ya. Jadi nantinya akan, ini min 7 dikuadratkan, nanti akan dapatnya si B itu 100%. Siapa? Yang minta maaf? Belum di share screen, Bu. Nah, padahal tadi udah saya ini. Ini aja, saya langsung ke liatin ya. Ini sudah terlihat? Belum, sudah. Sudah? Nah. Sudah. Hah? Kok belum, Alia? Sudah. Oke, thank you. Ini yang A, nih A. Nah, kalau yang B, ini kan ada minus nih. Kalau untuk mencari besar, si minusnya juga dimasukkan. Makanya ini perlu ada kuadrat, ada kurung di sininya ya. Jadi ini min 7 dikuadratkan. Jadi nanti besarnya itu min 49. Ya. Yang ini juga sama. Min 2 dikuadratkan, ditambah dengan min 9 kuadrat, ditambah dengan 4 kuadrat. Jadi 4 ditambah 9 sama 16. Gitu. Oke.
Coba, ini siapa lagi yang ngirimnya? Baru nomor 10, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini udah betul ya. Kok jadi 3 kuadrat? Nah, hati-hati ya. Ini 10i min 7. Min 7 kan harusnya min 7 kuadrat. Ya. Tapi betul sih di bawahnya. Cuma biasa kalau di ujian, ini saya mah udah detail ya orangnya. Jadi suka dikurangin nilainya ya. Jadi siapa Nurma? Tolong ya. Lebih ini lagi ya. Ini 4 ditambah 9 tambah 16. 16 tambah 4 ya 29. Oke, ada lagi? Cing, saya ingin lihat yang selain nomor 10 deh. Nomor 11. Siapa yang udah nomor 11? Nah, ini ada Pak Rizal. A. Ini B-nya. A ditambah B. Oke. A-nya itu berapa tadi teh? Di nomor 11 teh? Min 4 ditambah 3i. Berarti min i ya. Kemudian B-nya min 7, min 2, min 9. Ini kan baru vektornya ya. A plus B. Ini dikasih tanda vektor, jangan lupa teman-teman. Karena Anda nulis pakai pulpen, harus pakai tanda panah di atasnya untuk vektor. Vektor I juga, vektor satuan harus pakai tanda topi. Itu untuk membedakan. Nah, ini min I, min 9J. Arahnya mana? Arahnya harusnya pakai, itu nanti di tangan kan ya, arkes tangan, jadi tetanya itu sama dengan arkes tangan min 9 dibagi dengan min 1. Jadi arkes tangan 9. Ada nanti bisa dicari, Anda pakai kalkulator, pakai arkes. Saya emang kalau nggak salah udah belajar arkes ya. Arah. Terus yang B-nya nggak kelihatan ya di sini. Nah, B-nya 3i plus 2j, betul nggak? 1 ditambah 2i, oke. 3i, kemudian ditambah 2j. Arahnya, arahnya berarti arkes tangan 2/3. Gitu. Anandita ini udah. Ini banyak yang belum hati-hati nih. Banyak yang belum hati-hati pakai tanda ini. Pakai tanda vektor. Harusnya Anda pakai tanda vektor. Wah, ini rajin sampai di koma-komain. Nanti di saya nggak usah pakai koma-komaan ya. Kalau Anda ujian, karena nggak boleh kalkulator biasanya. Tapi kalau di sini mah udah nggak apa-apa. Ini nggak pakai tanda apa? Tanda vektor ya. Oke. Sip. Oke, udah saya lihat semua. Baik. Tanya. Siapa namanya? Opi? Ini teh Opi ya? Opi sok boleh. Ya, mana? Mana yang bertanya? Nama saya Opi Sofian, Bu. Itu Bu, mau yang tan untuk kan untuk yang tiga dimensi nih, Bu. Nah, gimana nentuin arah? Oke. Untuk menentukan arahnya, berarti Anda pakai yang tangannya itu, oke. Nanti untuk yang pakai perkalian 3 buah ini ya, 3 dimensi, itu mah cukup Anda nanti nggak akan ditanyakan petanya kemana. Paling ke arah X-Y dihitung dulu per bidang. Ya. Ngitung dulu ke arah di bidang X-Y-nya berapa, di bidang YZ berapa, di bidang ZK berapa. Tapi tidak sampai ke menanyakan arah untuk yang cukup untuk yang 3 dimensi. Biasanya kita menggunakan vektor dalam notasi vektor IJK aja. Gitu, ya. Tapi kalau untuk mencari arah, biasanya cari dulu per bidang. Jadi pakai 2 vektor dulu, nanti baru dilihat. Nanti kan petanya
ada theta ke arah, kan kita tahu kalau 3 dimensi kan ada tiga ini ya, 3 bidang ya. Ada bidangnya XY, ada YZ, ada zeta. Nanti tetanya juga ke bidang YZ berapa, ke bidang zeta berapa, ke bidang XY berapa, dan masing-masing berbeda kan. Gitu. Jadi tapi tidak usah terlalu dibikin pusing. Soal nggak akan nyampe ke arah menentukan theta untuk dari 3 dimensi. Paling nanti kalau ditanya arah, berarti ya itu ke bidang ini berapa, ke bidang ini berapa, ke bidang ini berapa. Gitu. Ya. Kalau saya nggak tahu kalau di kalkulus, kalau di fisika nggak akan. Kita cukup ini aja. Kalau untuk nanya arah biasanya hanya untuk di 2 bidang aja, di 2 dimensi aja. Sip. Oke, yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nampaknya semua Hana mau nanya. Aduh, iya siapa? Mangga, Hana. Itu yang mau ini apa yang Arkes itu gimana caranya? Oke, gini ya. Baik, saya share whiteboard aja. Oke. Kita cari yang mudah saja ya. Ini saya nggak punya apa, e-pen, belum beli. Jadi harus ngetik aja. Misalnya theta 45 derajat kah? Oke, kalau theta 45 derajat, sinus theta berapa? Sinus 45 derajat berapa saya? 1/2 akar 2. Ya. Cos 45 derajat berapa? 1/2 akar 2. Oke. Berarti tangan. Nah, tangan 45 itu sama dengan berapa? 1 ya? Nah, tangan 45 1. Tangan 60? Tangan 60 itu berapa sih? Sin 60 dibagi dengan cos 60. Nanya, Bu, kenapa itu begitu? Itu belajar matematika. Oke. Nah, sin 60 itu berapa? Setengah ya? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Ya. Oke. Setengah akar 3 dibagi dengan cos setengah. Nah, berarti tangan 60 teh sama dengan Akar 3. Akar 3 teh berapa sih? Sekitar berapa? 1, ada 1 koma. Akar 3 coba ada yang pakai kalkulator? 1,7-an, Bu. 1,7. Oke. Ini kalau yang disebut dengan arkes tangan 1 itu berarti isinya sama dengan 45. Arkes tangan 1,7 berarti sama dengan 60. Gitu. Arkes tangan. Ada arkes tangan 3/4 gitu ya. Misalkan arkes tangan 3/4. Nah, berarti itu kan berarti arkes tangan 0,75. Nah, berarti ini cari berapa. Kalau di jadi arkes tangan ini, jadi ini theta nih, tetanya. Atau dengan kata lain nih, tangan theta, jadi kebalikan inverse namanya itu. Anda matematika belum ya? Belum belajar ya? Itu. Di SMA belum belajar. Tangan theta, itu sama dengan 0,75 gitu. Tangan theta sama dengan 1. Maka berapa theta? Theta berapa? Nah, theta berapa? Nah, theta dicari dengan menggunakan arkes tangan 1 itu sama dengan 45 sehingga jadi inverse lah theta itu sama dengan 45 gitu. Jadi kebalikan dari ini, dari tangan. Kurang paham ya? Oke, kalau kurang paham. Ada nggak ya di buku Tipler? Jadi kebalikan ya, pokoknya kebalikan dari ini. Ini kan, nih di sini. Sin 45 sama dengan setengah akar
2, maka arkes sin setengah 0,7 ya kalau nggak salah ya, setengah akar 2 teh 0,7 gitu, 0,71 itu sama dengan 45 gitu. Ini juga sama, arkes cos 0,71 0,71 itu sama dengan 45. Itu kalau arkes sin setengah sama dengan berapa? Arkes sin setengah sama dengan berapa? Ada yang bisa? 30. Nah, pinter. Itu. Ya, sip. Mudah-mudahan sudah paham. Jadi itu problemnya bukan fisika, tapi problemnya lebih ke matematika ya. Kita di fisika ya wayahna ya, Anda yang memilih sendiri kan masuk ke fisika, bukan saya yang minta Anda masuk fisika kan. Anda yang memilih sendiri masuk fisika, Anda harus bisa gini. Kalau Anda mau jadi chef, Anda mau jadi koki, Anda harus tahu cara mengoperasikan blender, cara mengoperasikan pisau. Blender pisau itu adalah alat. Blender pisau bagi kita orang fisika adalah matematika. Jadi jangan keder duluan gara-gara aduh saya kan nggak punya blender gitu. Tapi sejauh mana Anda bisa, misalkan saya nggak ngerti nih cara matematika yang ini, tapi Anda harus tahu cara matematika yang lain. Nggak mau Anda di sini di fisika itu seperti itu. Ya. Itu asik lah pokoknya belajar fisika mah. Itu tadi kalau Pak Saiful larinya ke spiritual, dengan belajar fisika bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dan belajar fisika itu bisa lebih ke menajamkan logika Anda ya. Nanti kalau udah belajar fisika mah logika itu udah enak gitu ya. Udah tahu nanti Mbak. Jadi kalau orang fisika masih kena ngagugulung hoax, masih pergi ke dukun ya bukan orang fisika ya. Karena orang fisika mah logika matematika itu jalan. Gitu. Oke. Baik, sekarang ini ya saya lagi membuat riset, saya lagi studi S3 dan saya harus selesai. Saya ambil studinya itu bagaimana cara meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa di materi kalor dan perambatan kalor, suhu kalor dan termodinamika ya. Oleh karena itu 2 minggu ke depan itu akan saya terapkan model yang saya kembangkan. Jadi untuk itu saya ingin tahu dulu pemahaman awal Anda mengenai suhu kalor dan perambatan kalor ya. Jadi saya akan ukur sebelumnya Anda tuh pemahamannya seperti ini, kemudian setelah saya buatkan pembelajarannya, apakah naik, apakah tetap, apakah malah banyak yang nurunnya gitu ya. Oleh karena itu sebentar lagi saya akan share. Jadi silakan siapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya, buku tulis dan sebagainya, karena kita akan melakukan pretest ya. Pretest itu tes tahap awal. Anda nggak usah cemas. Nilainya Anda berapapun juga nggak apa-apa. Paham ya? Harus paham lah. So, kalau udah siap, kita akan mulai ke pretestnya suhu dan kalor. Bagi yang non 20, Anda boleh leave room ya. Bagi yang bukan angkatan 2020, Anda boleh leave room karena ini saya akan ini kan di angkatan 2020 saja. Karena yang 19 sudah bareng-bareng dengan saya tahun lalu. Mangga. Ya. Ibu, terima kasih. Izin live ya, Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.